Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan hasil belajar saya di roadmap.sh. Jadi, pekan ini saya masuk di bagian komponen. Di komponen ini ada anu, beberapa yang saya bahas seperti komponen. Tapi sebelum itu, kita masuk dulu di pengertian komponen. Jadi apa itu komponen? Komponen adalah bagian dari UI yang memiliki tampilan, logika, dan perilakunya sendiri. Ibaratnya seperti contohnya aplikasi Angular ini memiliki sebuah navbar, home, profile, to-do, footer seperti itu. Jadi, contoh ilustrasinya sepertinya aplikasi, terus dalamnya ada navbar, sidebar, footer, terus bawahnya dashboard, dashboard apa, halaman santai, atau jadwal. Jadi, Angular ini tidak membuat satu file HTML raksasa, tapi memecahnya menjadi UI ya, jadi bagian-bagian kecil. Jadi nanti tinggal dipanggil. Kita masuk di sini bagian pertama yaitu komponen anatomi. Jadi komponen anatomi adalah biasanya terdiri dari TypeScript, HTML, dan CSS. Contohnya seperti misalnya student component.typescript, student.html, student component.css seperti itu. Lanjut kita masuk di creating component. Nah, di creating component ini itu menyediakan Angular menyediakan Angular CLI untuk membuat komponen. Jadi dia menjalankannya di terminal dengan cara ng beberapa cara itu. Ya, ini seperti Angular CLI. Contoh kodenya Jonggo saya akan perlihatkan. Studio. Tunggu. Oke, jadi perintah untuk membuatkan komponen yang baru itu seperti ini, ng generate component student. Jadi dia akan membuatkan komponen yang namanya student, atau biasanya kita singkat juga bisa itu dengan mengubahnya seperti ini. Kita hapus dulu ini, terus gini. Jadi ini dipermudah, cara bacanya juga sama tadi, ng generate component student. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut kita masuk di bagian metadata. Oh, Thomas. Komponen. Tunggu. Oh ya, kita masuk di bagian metadata. Jadi kita masuk di bagian metadata itu. Sekarang masuk di bagian besar dari roadmap kamu. Metadata adalah konfigurasi yang lebih kita berikan melalui komponen dalam TypeScript. Jadi, contohnya Angular akan memberitahu kita komponen ini memiliki konfigurasi. Nah, yang pertama itu ada selector. Selector adalah menentukan bagaimana komponennya dipanggilnya di HTML. Jadi dalam HTML itu kita bisa mencontohkannya. Contohnya sini saya mau buat folder baru dulu. Oh, tidak usah. Jadi contohnya itu ya, ilustrasinya aja. Ilustrasinya itu seperti student component ini. Dalam selector ada app student, terus dalam tag app student itu diisi dengan data sundry. Jadi nama panggilan komponennya itu student component. Yang selanjutnya ada template. Template menentukan HTML yang akan ditampilkan. Misalnya
Oh, ini adalah tag template. Jadi kita pakai tag template itu untuk menampilkan apa yang ingin kita tampilkan. Misalnya template terus titik dua seperti ini. Oh, tidak ada levelku. Tunggu. Tunggu ya, tunggu. Terus kita lanjut bagian stylist. Kita centang ini. Nih. Oke. Jadi ini metadata itu adalah yang kita gunakan saat menggunakan Angular ya. Jadi seperti itu. Stylist ini digunakan untuk tampilan komponen. Terus Sandlestone ini digunakan untuk eh, Angular modern. Jadi Angular modern itu menggunakan Sandlestone komponen sebagai pendekatan utama. Jadi Candlestone ini sering menjadi default sehingga kita tidak bisa melihat secara explicit. Jadi komponen standalone ini mengatur dependensinya sendiri tanpa harus diaktifkan ke ng module. Contoh ilustrasinya seperti komponen ng module application, tapi menggunakan standalone komponen langsung aplikasi. Lanjut kita masuk bagian import. Jadi import ini seperti memanggil komponen di file komponen untuk dijadikan satu landing page seperti itu. Oke, masuk di provider. Provider itu eh, berhubungan dengan dependency injection. Jadi, misalnya kita punya halaman service, kemudian komponen menggunakan service tersebut. Ilustrasinya seperti student component. Dalam student component ini kita membutuhkan student service terus data santri. Jadi Angular yang mengatur pembuatan dan penyediaan objek service tersebut. Lanjut kita masuk di view provider. View provider ini juga dengan dependency injection, tapi provider yang diberikan cukup khusus untuk view komponen tersebut. Lanjut di encapsulation. Ini berhubungan dengan bagaimana CSS komponen diterapkan. Jadi ini berhubungan dengan stylist juga. Karena contohnya seperti ilustrasinya, student komponen itu misalnya H2-nya itu warna merah, terus menggunakan profil komponen H2-nya. Jadi style komponen ini tidak otomatis mengatur seluruh aplikasi. Jadi dia tidak atur semua. Lanjut ke bagian change detection. Salah satu komponen paling penting Angular. Change detection adalah mekanisme Angular yang mendeteksi perubahan data dan memastikan UI diperbarui secara keadaan dan teratur. Lanjut di sini ada kita masuk di bagian communication. Oke, communication seperti yang di dalamnya memiliki parent child, interaction, view child, dan content child. Jadi yang pertama parent child interaction itu mengirim data kecil menggunakan input. Jadi dia semacam parent child itu seperti ilustrasinya contohnya kita membuat variabel student name, terus yang dalam data nama saya, terus kita import pakai child dengan nama saya. Jadi parent itu mengirimkan event dan child ke parent. Kita gunakan output pada Angular modern atau output pada Angular yang lebih lama. Oke, lanjut ke view child. Jadi ini semacam kita centang dulu yang action data.
Oke, kita masuk di bagian view child. View child digunakan ketika komponen ingin mendapatkan referensi kecil komponen atau elemen yang ada di view atau template-nya sendiri. Contohnya ini child diambil dari parent, terus button view child seperti clone sendiri seperti itu. Terus contact child itu sedikit berbeda. Dia digunakan untuk mendapatkan elemen komponen yang dimasukkan ke dalam komponen melalui content injection. Biasanya dalam tag ng.content seperti itu. Lanjut, ada komponen left cell. Jadi komponen left cell hooks ini memiliki siklus hidup. Contohnya kita buat komponen instalasi update history. Jadi Angular menyediakan left cell hooks untuk menjalankan kode di beberapa tahap tertentu. Dan ilustrasinya seperti komponen ongoing init, terus komponennya berjalan, terus datanya diubah, misalnya kita ubah data dalamnya, terus komponennya dihapus, terus ngo-nya di story atau di update seperti itu. Nah, lanjut kita masuk ke bagian terakhir kah? Oh, udah, ini yang terakhir. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.